Aku titipkan janin ini kepada Allah. Enggak berapa lama, 1 bulan, 2 bulan pulang setelah perang, kaget. Kenapa? Saudara keluarganya itu semuanya, tetangganya itu sedih dan mengucapkan rasa berat hati, kekecewaan, kesedihan. Aku kasihan sama istrimu. Dia meninggal dunia. Dan lebih sedih lagi, kami semua menyaksikan kuburannya penuh dengan api. Innaha gawamah, innaha sawamah. Padahal istrimu ini rajin puasa sunnah, rajin sholat tahajud. Sedih ini suaminya ini, habis perang bersama Nabi. Kemudian penasaran, dia datang. Yang kalau ada masalah dia lupa sama Allah. Yang kalau ada sakit dia lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu miring sehingga imannya juga miring begitu. Padahal Allah sudah janji, jika hambaku ini dalam kondisi dia dapat musibah bersabar tetap ingat aku, bukan cuma dosanya aku ampuni, tapi aku tambah kekuatan dohir batinnya. Ini janjinya Allah. Kalaupun dia aku takdirkan sudah waktunya aku panggil wafat, maka Allah berjanji memasukkannya ke dalam surga asal dia bersabar dan tetap ingat Allah dalam kondisi bagaimanapun. Begitu. Enggak panik, ciri-cirinya tenang. Orang kalau dia hatinya ada Allah itu tenang. Enggak panik kondisi apapun, bagaimanapun masalahnya dia tetap tenang. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman yang hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ditegesin lagi sama Allah. Ketahuilah. Dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Hati itu akan menjadi tenang. Maka solusi itu adalah solusi satu-satunya dalam menghadapi carut marut kehidupan kita di dunia ini, kondisi bagaimanapun, jangan lepas dari ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Makanya ada hadis, idza maridul abdu, jika seorang hamba itu sakit, waqalallahu alaihi malakan, Allah utus baginya 2 malaikat. Wa qala fandura madza qala li uwadih. Allah mengatakan kepada 2 malaikat itu, katakan kepada hambaku, perhatikan hambaku apa yang dia katakan kepada para penjenguknya. Jika hambaku yang sakit ini memujiku, bersyukur kepada aku, kondisi dia sakit, fahaq alayya in tawafaituhu an udkhilahul jannah. Maka aku janji bagi hambaku yang sakit ini yang aku wafatkan, dia akan aku masukkan ke dalam surga. Wa in syafaitu, tapi kalau dia aku sembuhkan dari sakitnya, an ubaddila lahmau khairan min lahmi wa damau khairan min dami wa ukaffira sayyiatihi. Maka aku ganti dagingnya yang lebih baik dari daging sebelumnya,
Darahnya lebih baik dari darah sebelumnya dan aku ampuni dosa-dosanya. Darah dan daging, kebanyakan sakit itu sumbernya darah dan daging. Ada bekam, makanya ada totok dan lain semisalnya. Artinya imunitasnya ditambah, kekuatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sakit, bersyukur, artinya dia tetap berusaha ingat Allah. Dia sakit berusaha tetap zikir sama Allah, ibadah sama Allah. Enggak malah lalai dari Allah. Tidak malah berpaling dari Allah. Maka insya Allah menjadi kekuatan yang luar biasa. Lolos dari sakitnya, lolos dari musibahnya, dia punya kekuatan tersendiri di tubuhnya. Karena itu iman. Iman tergantung la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Makanya orang sering sakit. Secara logika ini mati nih, bakalan nih. Bentar lagi nih, corona lagi merebak. Corona udah habis, dia masih hidup. Yang setiap hari minum vitamin, olahraga, jogging, jaga kesehatan, kena corona, mati. Ada preman kebal senjata, kebal pelor, kebal celurit, kena corona, mati. Tapi orang beriman punya keistimewaan yang luar biasa sampai Nabi mengatakan ajibtu lil mu'min. Aku ini kagum dengan seorang beriman. La innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah itu membuat takdir ketentuan seorang yang beriman kecuali itu baik untuk dia. Kondisi bagaimanapun, udah 8 tahun gak punya anak, kamu yakin itu baik, itu pilihannya Allah. Ada hikmah di situ. Udah 45 tahun belum punya jodoh, kamu yakin itu baik untuk kamu. Ada hikmahnya, meskipun penyebabnya misalnya karena dosa kamu yang kamu lakukan. Kamu gak dikasih rezeki, sempit rezekinya, ini dan itu. Karena dosa yang kamu lakukan, karena ada hadis, inna rajul la yuhramur rizqa bidzambin yusibuhu. Ada orang yang rezekinya sempit karena dosa yang masih dia lakukan dan belum dia tobari. Tetap meskipun itu dosa, tetap ada baiknya. Maksudnya bukan dosanya yang baik. Dampaknya yang dia rasakan, kesempitan hidup, susah hidupnya, tetap ada hikmahnya semua. Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Kenapa? Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, tetap bangkit dengan Allah. Walhamdulillah, kondisi bagaimanapun alhamdulillah, bersyukur. Dan ketahuilah al khair wasyarr, tanamkan di hatimu al khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan semua dengan kehendak Allah. Kondisi bagaimanapun Allah yang menentukan. Kita hanya introspeksi diri, terus fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktunya Allah akan berikan yang terbaik buat kita semua. Begitu. Makanya itu jangan lepas, hati itu dibiasakan zikir sama Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah. Ada ulama yang menafsirkan zikrullah di situ itu Al-Qur'an. Yakni Al-Qur'an. Ketahuilah dengan Al-Qur'an hati orang beriman menjadi tenang. Artinya dua-duanya, zikir dan baca Qur'an. Kamu diajak berzikir. Rotib haddad, bidul latif, dan lain sebagainya. Kamu diajak kembali dengan Al-Quran, berobat dengan Quran, berobat dengan ruqyah. Dua-duanya dapat zikir kepada Allah dan Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatmainnul
qulub. Hati ini kalau sudah ada Allah, hati ini kalau sudah ada Allah, hati menampung Allah. Yang bisa menampung Allah cuma hati orang yang beriman. La yasa'uni ardi wala samai walakin yasa'uni qalbi abdiyal mu'min. Tidak bisa menampungku langit dan bumiku yang begitu besarnya. Walakin yasa'uni qalbi abdiyal mu'min. Akan tetapi yang bisa menampungku adalah hati hambaku yang beriman. Iman sama Allah. Percaya sama Allah. Maka bagaimana awal kita di dalam memasukkan Allah di hati kita. Kalau sudah Allah di hati kita, maka nggak ada yang berani masuk. Nggak ada yang berani jawil-jawil. Energi negatif, setan, jin. Karena ada Allah di hati kita, yang negatif nggak akan berani jawil-jawil, apalagi masuk. Karena Allah sudah ada di hati kita. Begitu. Bagaimana awal kita di dalam menjadikan hati ini lurus? Maka yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan diri dulu, mandi ibaratnya itu. Kalau mau ketemu siapapun itu, ya mandi, bersihkan, zahir batin, kan begitu. Taubat dari segala dosa yang kita lakukan, yang kecil, yang besar. Kalau dia ada hak manusia yang dia zalimi, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, pasrahkan segala urusanmu kepada Allah. Pasrahkan segala urusan kepada Allah. Ada sahabat, istrinya itu hamil tua. Pamit sama istrinya, "Dek, aku mau perang sama Nabi. Palingnya sebulan 2 bulan. Kamu harus sabar ya." Dan dia berdoa begini. Dia berucap begini, "Aku titipkan janin kamu kepada Allah. Astaudi'u hamlaka ilal," kuburannya. Betul, dari jauh itu kelihatan terang kuburannya seperti ada api. Setelah didekati kaget ada lubang, ternyata bukan api tapi cahaya. Dan lebih kaget lagi dia melihat janinnya masih hidup merangkak-rangkak di perut istrinya tersebut. Ini hadis. Ada suara mengatakan begini, "Hei fulan, ambil janinmu. Andai kau titipkan bukan janinmu saja, tapi kau titipkan ibunya, maka sungguh Allah akan menjaga keduanya." Karena di awal dia mengatakan, "Aku titipkan janinku ini kepada Allah." Dia nggak ngomong, "Aku titipkan kamu dan janin ini kepada Allah." Doa sunnah Nabi yang sering dilupakan kita. Ketika kita keluar, maka kita berdoa, "Aku titipkan engkau, agamamu, akhir usiamu kepada Allah. Astagfirullah dinak wa wa amanatak wa khawatimah amalik." Sunnah Nabi ketika kita keluar dari rumah, nitipin keluarga kita, istri, anak, agamanya kepada Allah. Maka Allah jamin. Maka Allah jamin. Makanya ada hadis, "Innallaha idza studi'a syai'an hafidhah." Sesungguhnya Allah itu jika dititipkan sesuatu, maka Allah akan menjaganya dengan baik. Kalau kita nitip sama orang 1 juta, kembalinya mungkin 500.000. Kepake buat susu anaknya, kepake buat bensin, kepake buat rokok, kembali 500.000. Atau mungkin kadang nggak kembali sama sekali, alasan macam-macam. Hilanglah, inilah. Tapi kalau kamu titipkan kepada Allah, terjamin. Nangis di tengah malam setelah kamu bertobat. Nangis di tengah malam, "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku titipkan keluargaku, anak istriku, agamaku, duniaku ya Rabb kepada Engkau."
Aku titipkan kepada engkau. Maka Allah jamin menjaga semuanya itu. Allah akan jaga semuanya. Dunia kita, agama kita, Allah akan jaga. Titipkan urusan kepada Allah. Sembuh penyakitmu. Sembuh masalahmu. Paham? Paham ya? Pasrahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa, barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang menolong dia. Begitu.